Ya. Pemirsa, dalam pidato kenegaraan memperingati HUT RI, Presiden Joko Widodo mengingatkan ideologi bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Presiden juga menekankan demokrasi di Indonesia memang menjamin kebebasan, namun jangan sampai kebebasan ini membuat seseorang merasa benar sendiri. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Ya, itu adalah salah satu petikan dari pidato Presiden Joko Widodo pada pagi tadi. Masih bersama kami, Pak Fitra. Tadi Presiden mengatakan bahwa jangan ada pihak-pihak yang menggunakan kebebasan yang merugikan orang lain, kemudian ingin menang sendiri. Menurut Anda dalam hal ini merujuk kepada apa? Apakah memang ada suatu kebijakan atau kepada lembaga atau institusi dalam hal ini? Ya, saya kira apapun yang disampaikan Presiden pasti ada adresatnya nih. Dia ingin menuju kemana gitu kan, karena beliau kasih penekanan kepada demokrasi tidak boleh ada yang menang sendiri, berarti kita harus baca sebaliknya kan, ada yang mau menang sendiri sebenarnya dalam demokrasi ini. Jadi saya kira itu yang perlu kita periksa. Jadi nanti kita lihat bentuknya langkah berikutnya. Jadi apakah Presiden menganggap bahwa kondisi sekarang kita menghadapi situasi itu. Menghadapi situasi ada orang yang tidak mau mengikuti proses demokrasi secara prosedural dengan baik gitu. Sehingga nanti kita akan lihat produk apa yang dikeluarkan Presiden untuk menghadapi ini. Nah, ini saya kira warning-warning seperti ini memang secara luas itu harus diterjemahkan dalam produk-produk yang lebih detail ya, peraturan perundang-undangan atau dia bikin kebijakan-kebijakan lebih konkret. Nah, karena memang ini juga menjadi problem ketika situasi krisis. Ya. Dan gini ya, kalau kita berhadapan dengan situasi krisis ya, krisis darurat di negara kita ini, kalau bicara darurat itu orang sering bicaranya darurat itu darurat keamanan. Darurat karena ada ancaman dari luar, kemudian ada konflik di dalam negeri dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya yang kita hadapi kan darurat ini darurat pandemi. Darurat pandemi itu beda dengan darurat keamanan. Kalau darurat keamanan itu situasi komunikasi masyarakat itu komunikasi nggak lancar tuh, ada hambatan berkomunikasi. Sedangkan dalam darurat, sebentar Mbak ya, dalam darurat dia harusnya solidaritasnya semakin tinggi. Nah, kalau kita melihat Presiden ini ternyata berbicara kepada internal ya, bahwa mungkin ke pembantu kepala negara seperti kementerian dan lain-lain, begitu menurut Anda saat ini komunikasinya seperti apa? Apakah memang sudah sangat baik koordinasinya dan dibantu oleh regulasi yang saat ini ada, atau seperti apa? Justru kritik kita terhadap situasi pandemi ini kan kebijakan ada problem gitu ya. Ada beberapa kebijakan yang masyarakat melihatnya itu belum sejajar gitu apa yang dan itu disampaikan Presiden sendiri yang ketika membuka pidato dia di hadapan para menteri-menterinya itu. Jadi bahwa secara internal memang ada problem.
Nah, jadi saya kira dan itu disampaikan oleh Presiden sendiri. Saya kira Presiden menyampaikan itu juga tentu dengan pikiran bahwa dengan dia sampaikan seperti itu maka kinerja makin menjadi lebih baik. Oke, dengan otonomi daerah menurut Anda saat ini apakah memang banyak yang bilang regulasinya banyak yang tumpang tinggi terutama dalam pandemi saat ini? Iya. Nah ini belakangan keluar Inpres ya, yang juga antara lain memberikan instruksi kepada daerah-daerah dalam menghadapi supaya tegas dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Saya kira yang seperti ini harus sering dilakukan oleh Presiden. Oke. Jadi Presiden itu ini kan situasinya krisis, pengambilan keputusan harus cepat. Nah dia kepada orang-orang yang bisa dia perintah secara langsung gitu ya, aparat dia secara vertikal ataupun secara horizontal, maka arahannya harus segera keluarkan. Banyak impres juga nggak apa-apa menurut saya. Jadi impres dikeluarkan supaya panduan bagi daerah untuk melakukan tindakan segera apa. Dasarnya jelas gitu ya. ya. Karena sekarang kalau daerah terus mengambil tindakannya masing-masing, saya kira ini problem nih. Kita warna-warnain daerah kita, ada warna merah, warna hijau, warna oranye dan sebagainya. Tapi kebijakannya terhadap warna-warna itu nggak jelas dan orang tetap cross antar warna gitu. Itu jadi nggak berarti apa-apa. Jadi artinya dibarengi dengan impres-impres. Jadi saya kira model-model impres yang kemarin dikeluarkan belum lama itu harus sering dilakukan. Sering dilakukan. Untuk sejauh ini yang kita lihat adalah soal krisis kesehatan ya, yang mungkin akan dibutuhkan ke depannya adalah soal krisis perekonomian yang mungkin kita akan hadapi ya. Pak Fitra, kita masih akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report.